Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Sebelum kita menikmati renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami mengucap syukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir atas hidup kami. Saat ini kami rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ajar kami dan mampukan kami untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh semakin mengalami Engkau setiap hari. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah otoritas ilahi. Firman Tuhan terambil dari Efesus 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya semakin dan semakin diyakinkan setiap hari bahwa ternyata sangat sedikit orang yang diselamatkan oleh anugerah Allah memiliki konsep yang benar tentang otoritas ilahi. Mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki otoritas yang besar atas kuasa gelap, setan-setan, penyakit, kematian, dan segala kuasa musuh. Betapa sukacita sejati dapat kita alami ketika kita menyadari akan warisan kita di dalam Kristus. Ketika saya mengatakan hal ini, ada seseorang yang merespon, "Saya tidak pernah mendengar khotbah semacam ini sebelumnya. Berapa lama Anda mempersiapkan khotbah ini?" Saya menjawab, "Saudaraku, Allah mendesak istri saya berulang-ulang untuk memaksa saya berkhotbah, dan saya berjanji kepadanya untuk berkhotbah. Saat itu, seringkali saya harus berjuang sepanjang minggu untuk mempersiapkan sebuah khotbah, lalu menyampaikannya, kemudian selesai, dan saya duduk kembali. Oh, saudaraku, saya tidak lagi melakukan hal itu. Perkataan-perkataan Allah turun atas saya sekarang. Firman yang dari atas turun ke bumi dan kembali ke atas dengan tidak sia-sia. Jika Anda mempersiapkannya dengan kekuatan Anda sendiri, maka hasilnya sia-sia. Tetapi jika khotbah itu berasal dari atas, maka khotbah itu pastilah diberkati. Anak-anak Allah dinyatakan di dunia ini untuk menghancurkan kuasa setan. Diselamatkan oleh kuasa Allah artinya kita dipindahkan dari alam natural ke alam supranatural, dari yang alami kepada yang ilahi. Ingatkah Anda saat pertama kali Tuhan memenuhi Anda dengan rohnya? Anda berkata, "Saya tidak bisa apa-apa kecuali memuji Tuhan." Betul, tetapi itu baru permulaannya. Di manakah posisi Anda sekarang? Rencana ilahinya adalah untuk Anda terus bertumbuh sampai dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Anda tidak boleh berkata, "Betapa mulianya dulu saat saya dibaptis oleh Roh Kudus." Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda bergerak lebih maju pada hari ini daripada hari yang lalu? Jika Anda menengok ke belakang dan berhenti, Anda tidak sedang maju, melainkan mundur. Anda tidak sedang bertumbuh. Jika awalnya sudah bagus, harus terus bertambah bagus. Jika sudah memulai dengan roh, jangan akhiri dengan daging. Bertumbuhlah setiap hari sampai orang lain menyadari bahwa Anda sungguh dipenuhi oleh kuasa Allah dalam rohnya. Saya tidak menginginkan apapun lagi selain terus-menerus dipenuhi, berulang-ulang, lebih penuh dan semakin penuh, sampai saya berlimpah-limpah seperti sebuah tong yang besar berisi air yang meluap-luap membanjiri sekeliling saya. Sadarkah Anda, jika Anda adalah ciptaan baru, sudah dilahirkan kembali oleh firman Allah, maka di dalam diri Anda ada kuasa, terang, dan hidup baru sama seperti yang dimiliki oleh Sang Anak Allah. Allah mau mengalir melalui Anda dengan ukuran yang tak terbatas. Ucapan ilahi dan anugerah melimpah sampai seluruh diri Anda menjadi kobaran apinya.
Begitu banyak orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, mengalami pergerakan roh, tetapi kemudian menjadi stagnan, dan sekarang menjadi monumen yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Kiranya Allah membangkitkan kita dari tidur, supaya jangan kita menjadi tidak peduli akan kebenaran mulia dan nafas dari Yang Maha Kuasa itu. Kita harus bersinar dan menggarami dunia ini dengan selengkap senjata Allah. Akan menjadi hal yang berbahaya apabila musuh datang menyerang, namun kita masih sibuk mencari-cari di mana sepatu kita, di mana senjata kita, dan di mana baju zirah kita. Bagaimana kita mengenakan selengkap senjata Allah? Sederhana, ambillah dengan iman, melompatlah ke dalamnya dan jangan pernah keluar lagi. Karena inilah sebuah baptisan yang membuat kita menyatu dengan Allah dan hanya mengenal satu hal saja untuk kita rindukan, yaitu kehendak Allah di setiap waktu. Baptisan Roh Kudus merupakan sarana peningkatan manifestasi kuasa dan anugerah Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Karuniakanlah kepada kami cara pandang yang benar akan kemerdekaan mulia yang sudah Engkau rancangkan bagi kami anak-anak-Mu, yang sudah Engkau bebaskan dari dunia fana ini. Bahwa kami sudah dipisahkan, sudah disucikan, dan sudah dilayakkan untuk Kau pakai sebagaimana yang telah Engkau rencanakan, untuk kami selalu semakin dipenuhi dengan Roh-Mu, dengan seluruh kepenuhan-Mu. Mulai saat ini, kami mengambil dengan iman seluruh perlengkapan senjata-Mu. Anugerahkan kepada kami hikmat-Mu untuk belajar menggunakan otoritas-Mu dengan bijaksana, dan nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Kami percaya banyak orang akan dipulihkan, disembuhkan, dilepaskan, dan diselamatkan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita sudah diberkati berlimpah-limpah oleh kuasa firman yang luar biasa. Sampai jumpa dalam renungan yang akan datang. Kasih Bapa dan anugerah Tuhan Yesus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai Anda semua sepanjang hari ini dan membuat Anda berhasil dalam segala yang Anda kerjakan bagi kemuliaan-Nya. Haleluya.